Bioinformatics atau bioinformatika adalah gabungan dari biologi, komputer, matematika untuk menyimpan, menganalisis, dan menafsirkan data-data biologis, misalnya seperti data DNA, protein, untuk menggunakan teknologi komputer. Pada gambar ini menunjukkan dua hal utama, yaitu diagram Venn dan daftar langkah atau proses. Di diagram Venn itu mengilustrasikan bioinformatika sebagai irisan dari tiga ilmu utama, yaitu biology, mathematics or statistics, and computer science. Tapi konteks lebih spesifiknya itu berada pada pusat atau pada irisan, yang kemungkinan itu adalah komputasi biologi atau biologi komputasi. Kemudian di daftar langkah atau proses yang terlibat dalam informatika itu meliputi collection data, analysis data, manipulation data, and biological sharing data. Gambar ini adalah timeline sejarah bioinformatics dari tahun 1999 sampai dengan 2003. The idea of bioinformatics. The change in the coding era from binary numbers to better programming language has created new ways of thinking about processing and storing data. Apa itu basis data? Basis data adalah arsip komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memonsip data dengan cara tertentu. Terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengelolaan data. Tujuan utama pengembangan basis data adalah untuk mengonsir data dalam kumpulan catatan terstruktur agar memudahkan pengambilan informasi. Untuk mengambil catatan tertentu dari database, pengguna dapat menentukan informasi tertentu yang disebut nilai yang ingin ditemukan dalam bidang tertentu dan mengharapkan komputer untuk mengambil seluruh catatan data. Proses ini disebut melakukan query. Di sini ada gambar, ini merupakan contoh data yang disimpan dalam bentuk database. Di sini ada contoh data yang merupakan pendekatan yang berorientasi objek. Di sini ada 3 objek. Yang pertama ada objek negara. Di bagian ini berisi data negara. Misalnya pada negara Texas. Garis ini menunjukkan bahwa satu negara bagian memiliki banyak mahasiswa. Yang selanjutnya ada objek mahasiswa. Yang ini misalnya namanya John Smith yang mengambil mata kuliah biologi. Yang dimana ini menjelaskan bagaimana setiap objek memiliki keterkaitan data dengan objek lainnya. Hubungan ini penting untuk memudahkan pencarian, pengelompokan, dan analisis data di dalam sistem basis data. Karena setiap data tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan sesuai dengan relasi yang relevan. Baik, melanjutkan pembahasan kita. Dari data-data yang sudah disimpan tersebut akan digunakan sebagai biological database. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biological database ini? Biological database adalah data-data mentah yang akan digunakan untuk studi kita lanjutan yang telah disimpan supaya lebih terstruktur. Jadi, para peneliti lanjutannya tidak sulit untuk mencari data-data informasi yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, dari biological database ini ada dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu dari primary, secondary, dan specialized structure. Nah, ini maksudnya bagaimana? Dari primary, itu misalnya kita menemukan DNA. Nah, DNA ini apa? Nah, cuma sampai di situ saja. Nah, dari DNA ini baru akan dilanjutkan dari secondary. Dari secondary ini baru kita buka dari DNA ini isinya apa. Nah, ini bagaimana seperti ini. Nah, baru kita menuju ke specialized structure. Ini baru dimasukkan ke kasus, di mana kasus tersebut dari contoh kasus apa misal DNA itu digunakan. Nah, contohnya bisa digunakan sebagai HIV dan juga berbagai lainnya. Nah, dari sini kita akan melihat contoh dari bagaimana sih cara penyimpanannya. Tidak mungkin kan penyimpanan itu semuanya datakan sama, nanti kan bakal pusing kok misal mau mencarinya. Nah,
bisa kita lihat, ini adalah contoh dari link-link website yang telah digunakan oleh banyak peneliti. Nah, dari peneliti tersebut kita bisa lihat bahwa di situ mereka terpisah-pisah dari HIV itu yang sudah terstrukturized, juga bagian bank data, juga berbagai lainnya. Nah, dari ini kita juga bisa mengetahui bagaimana sih cara penyimpanannya. Walaupun sudah diarsipkan, ini kan sudah komputasional. Secara informatika, bagaimana bisa codingnya? Kita akan melihat contohnya. Wah, ternyata dari secara bank coding, contohnya tuh ada seperti ini. Dari setiap site ini, ternyata bisa memiliki dari programming code yang berbeda. Bisa menggunakan binary, bisa menggunakan Java, dan juga berbagai lainnya. Itu tergantung dari tahun terbit dari site-nya tersebut, atau bisa juga untuk memudahkan dari pembacaan kode tersebut. Kita lanjutkan. Apa sih yang bisa didapatkan dari data tersebut? Misal, ini kita tahu sebuah organisme itu memiliki komponen yang bisa menyusunnya. Misalnya itu dari kromosom, protein, dan juga berbagai lainnya. Nah, dari kromosom ini kita akan mengangkut dari hereditary compound based on mental experiment, di mana ini adalah sebuah penurunan sifat. Nah, dari data tersebut yang telah kita dapatkan, mari kita lihat contoh sebagai berikut tentang cara penggunaan dari bioinformatika. Hi, it's Mr. Anderson, and in this podcast I'm going to talk about DNA fingerprinting. We sometimes refer to this as DNA profiling or your genetic fingerprint, and basically it started with this guy, Alec Jeffreys. Basically in his lab he was working with X-ray and looking at DNA, and what he figured out is he could tell a lot about a person by looking at their DNA, quote-unquote, fingerprint. In other words, he could see who they were related to or who they weren't. He could tell paternity, for example. And so he was working at the University of Leicester and basically figured out this whole idea of DNA fingerprinting. This is around 1984. And basically for the next 3 years, all DNA fingerprinting on the planet went through this university. And so eventually it was privatized, and this is everywhere. And it'll probably eventually be replaced by just DNA sequencing all the letters in DNA. But to make it understandable, essentially what we have in a human is we have long linear segments of DNA, but within that we have these genes. And so 99.9% of our DNA in everyone is going to be exactly the same. The genes are going to be the same, but you're going to have different copies or alleles of those genes. That's what makes you, you. But if we look into this area in the middle, we used to call this junk DNA, but now we know it's really important in controlling gene expression. We find that there's quite a bit of variability in here, which shouldn't surprise us, because the gene, makes the protein, and the protein makes the phenotype, and that's really what natural selection is selecting for or against. But this in the middle can go crazy, and so it does. And so an example of one that we use in DNA fingerprinting is something called short tandem repeats. Originally we started with something called VNTR, variable number tandem repeats, and you'll find in DNA sequencing that you have all kinds of. So we had STRs, we have VNTRs. Before that we had restriction, fragment length, polymorphisms, and so there's a bunch of different things that we could look at, but we've kind of moved to this idea of these short tandem repeats. They work great. There's quite a bit of variability in individuals. And so what is it? You basically have letters of DNA that repeat over and 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 over. So sometimes 50 times it repeats. And so what does that look like? Well, if we have these three individuals, we'll call this Mr. Blonde, Mrs. Red, and then Mr. Mustache. And so if we look at these three people, their genes are going to be the same, but these STRs are going to be different. These single or short tandem repeats are going to be different. You can see that Mr. Blonde has more than Mr. Mustache and less than Mrs. Red. And so if I make that a little bit easier to grasp onto, if I count them out and then remove everything else, what we get is variability between all individuals. Everything else was the same, but we see variability in here. And we can cut these sections out using restriction enzymes, and then we can amplify them using polymerase chain reaction, and then we can separate them using gel electrophoresis. So how does that work? Basically, I'll take the DNA and I'll put them in a little well, and so we're looking down on this, and so this is a agarose gel. I could put Mrs. Red's and then Mr. Mustache. I could put those all in DNA,
basically I would then turn on the voltage. So there's going to be a positive charge here, negative charge up here. DNA is a negative charge, and so it's going to be pulled towards the positive. And so what's going to happen is those little fragments of DNA are going to migrate. And so what does that allow me to do? It allows me to tell the difference between each of these individuals. And so this is their fingerprint. But you can tell that this is a really bad fingerprint because we've got these two are exactly the same here. And so when they really do DNA profiling, what they do is they generally use 13 different sections like this. And then those 13 sections are each going to be highly variable. And so it's a good way to tell who's who. When would we ever want to do this? Forensics is one reason, and then also in maternity, figuring out who's dad. And so let's talk about the murder. There was a murder that was committed. Somebody was brutally murdered by one of these three suspects, so Mr. Blonde, Mrs. Red, or Mr. Mustache. But they left blood at the scene. And so what I can do is I can grab samples of DNA from each of our suspects, and then I could grab the blood itself, and then I could do DNA fingerprinting on it. So before we separate them, you may think to yourself, which of these looks guilty? Who looks like they're capable of murder? And if we separate them then, using that gel, what we can see is that Mr. Blonde is guilty. In other words, his blood matches up with the crime scene. And so what do I mean by matching up? Well, those single or those short tandem repeats, if we look horizontally, are going to be exactly lined up. And if we were to look at Mr. Blonde's son, we'd find more similarities than we would between the others. So basically, that's DNA profiling, DNA fingerprinting. It's much more sophisticated than that, but again, it's kind of on its way out. We'll eventually replace this with DNA sequencing. In the U.S., the FBI has started creating this database of DNA, which is a little scary. And basically, what they use are 13 different areas within the chromosome or the genome, and then they're looking at those short tandem repeats in there. Now, why do I say that's a little bit scary? I think you really want to protect your DNA because as we learn more and more about genetics, what's going to be found in your DNA? Well, predisposition to Alzheimer's or breast cancer. Any of these things, which your insurance company would love to get a hold of. And so, and it also doesn't answer the idea of Mr. Blonde. Did he really do it? I mean, did the police frame him and then contaminate the blood? So we don't know that. All it does tell us is if we have two samples of DNA, the odds of two people having the same DNA fingerprint are astronomical. Unless they're identical. But I digress. And I hope that's helpful. Baik, dari contoh ini kita bisa mengetahui bahwa secara bioinformatika, data-data kita tuh sudah tersimpan. Nah, jadi jika ada kasus pembunuhan, para forensik dan juga para polisi yang untuk melihat kasus tersebut bisa mendapatkan kasus lebih mudah. Namun, bisa dicatat dari hal-hal seperti ini, contohnya pada kasus Indonesia, kita sudah memiliki iktp, di mana elektronik KTP ini memasukkan sidik jari kita dan ini terkoneksi pada beberapa hal lainnya, misal seperti bank, data pribadi, dan juga hal-hal lain yang bersangkutan. Jika orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan hal tersebut, tentu saja ini bisa menjadi kriminalitas yang akan membahayakan. Namun, jika penggunaan ini bisa menggunakan sebagai hal-hal kemajuan, hal yang bisa berguna untuk lainnya, ini bisa mendapatkan dampak positif. Tentu saja, dari setiap ilmu, tentu saja pasti akan ada dampak-dampak positif dan negatif. Semua tergantung cara penggunaannya. Dari bioinformatika ini hanya data mentah. Data-data ini bisa digunakan sebagai spesialisasi yang akan menggunakan mini riset lanjutannya. Nah, dari mini riset lanjutannya, dari studi-studi kasus dan juga penemuan ini, kita bisa menggunakan ini kepada hal lain. Contoh, ini adalah penggunaan dari field of bioinformatics, di mana kita bisa menggunakan pada molekular medicine dan juga gen terapi, drug development, bioteknologi juga bioweapon. Mengapa? Karena pada tahap tersebut kita bisa menggunakan microbial genome application, crop improvement, forensic analysis of microbes, evolutionary study, bioweapon creation. Di mana evolutionary study ini kita bisa menggunakan data-data mentahan ini lebih mudah, di mana perkembangan bisa menjadi sangat cepat dan juga sangat tepat. Bahkan penggunaan AI sekarang juga sudah membantu ini sangat memajukan lebih cepat. Mengapa? Karena manusia itu bisa memiliki banyak kesalahan. Namun, jika telah dimasukkan sistem ke dalamnya, hal-hal tersebut menjadi lebih pasti. Sekian dari informasi ini. Semoga
dari paparan materi kami ini mengakhiri proyek biologi pada kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.